Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kata memuja dan memuji kepada Ilahi Rabbi Allah Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Dan Allah menciptakan kepada kita 7 petala langit dan 7 petala bumi. Begitu banyaknya Allah menciptakan kepada hambanya, tetapi hambanya tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan laut dihiasi dengan gelombang-gelombang dan dihiasi dengan beribu-ribu ikan. Begitu Allah menciptakan kepada kita, tapi kita tidak pernah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dan tak lupa pula kata-kata ta'azim saya, salawat bernadakan salam. Marilah sama-sama kita sanjung-sanjikan kepada pangkuan alam revolusi Islam sedunia yang bersitil Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang lahirnya di tengah-tengah kaum jahiliyah. Tiada lain, tiada bukan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi mempertegakkan kalimatul haq di atas permukaan bumi ini. Dan tak lupa pula kata-kata ta'azim saya kepada para ulama, baik ulama mutakaddimin maupun ulama mutaakhirin. Dan tak lupa pula kata-kata penghormatan saya kepada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, kepada Pak Imam yang sedikiranya mendirikan untuk dakwah Islamiyah. Dan tak lupa pula kata-kata penghormatan saya kepada hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada malam ini saya akan membahas tentang pahala sedekah sesuai dengan firman Allah tadi yang di atas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kebaikan kamu yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Oleh karena itu, insya Allah, kalau kamu tidak bersedekah, kalau kamu itu kaya, kamu akan masuklah ke dalam neraka. Sedekah, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Harta itu bisa membawa kita ke dalam surga, bisa membawa kita ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita punya tanah, di sana kita punya hotel yang berbintang 5, kita harus sadar, hidup ini hanyalah sementara. Pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim,
Innamas sadaqatul fuqara'i wal masakin. Bahwa sesungguhnya sedekah itu kan pada para fakir dan miskin. Tetapi orang-orang telah membalik fakta yang ada. Orang bersedekah bukanlah mengharap pahala dari Allah, akan tetapi mengharap balasan dari orang yang disedekahkannya. Macam mana kita mau berbuat hari ini? Kalau sedangkan hadis Rasulullah tidak pernah kita mengerjakan, tidak pernah kita percaya, firman Allah tidak pernah kita percaya, untuk apa kita hidup? Ma'asyiral muslimin, itu hanyalah perintah Allah. Untuk malam ini saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat supaya tidak tahu, tidak pernah meninggalkan firman Allah dan tidak pernah meninggalkan hadis Rasulullah. Maka pergunakanlah waktu yang singkat ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Karena kehidupan kita, kalau kita punya harta dan kita tidak pernah memberi harta itu untuk sedekah, untuk anak yatim, untuk para fakir dan miskin, maka kita akan mendapat azab dari Allah. Kita makan enak hari ini di rumah kita. Kita makan durian, kita makan daging. Sementara yang di samping kita anak yatim, tidak pernah kita menghiraukan. Macam mana kehidupan kita? Coba kita pikir. Yang hari ini, apalagi kita untuk berbuat amal kepada Allah. Hari ini kita harus sadar, berbanyaklah bersedekah. Karena teringat saya sebuah cerita, nanti di hari akhirat ada 4 golongan manusia yang bertengkar untuk masuk surga terlebih dahulu. Disuruh malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, coba kamu lihat dalam surga, hambaku sedang bertengkar. Kenapa sebabnya?" Lalu Jibril langsung ke surga. Setibanya Jibril langsung ke surga, dipanggil satu persatu oleh Jibril. Yang pertama dipanggil orang mati syahid. "Hei syahid, sini kamu." "Ya Jibril, kenapa kamu masuk surga terlebih dahulu daripada golongan yang lainnya? Di mana kamu mengetahuinya?" "Saya masuk surga terlebih dahulu karena ulama yang memberitahuku kalau orang mati syahid akan masuk surga." Dulu kan ulama, karena ulama yang tahu. Kenapa kamu yang masuk surga terlebih dahulu? Kalau begitu kamu tidak boleh masuk surga terlebih dahulu. Lalu dipanggil lagi golongan yang kedua, haji yang mabrur. Ditanyakan kepada si haji seperti semula. Lalu si haji menjawab, "Saya masuk surga terlebih dahulu karena ulama yang memberitahuku kalau orang naik haji yang mabrur akan masuk surga." "Lantas kenapa kamu mau masuk surga? Kan dulu kan ulama. Kamu tidak boleh masuk surga." "Geser." Itu kata Jibril. Lalu dipanggil lagi golongan yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dermawan. "Hei dermawan, sini kamu. Kenapa kamu masuk surga terlebih dahulu? Siapa yang memberitahumu?" Si dermawan menjawab, "Ya Jibril, saya masuk surga terlebih dahulu karena ulama yang memberitahuku kalau orang yang bersedekah kepada jalan yang diridai oleh Allah akan masuk surga. Kalau begitu kamu tidak boleh masuk surga. Tiga-tiganya kamu geser. Ulama dulu yang pantas masuk surga." Lantas ulama menjawab dengan tegas, "Ya Jibril, saya tidak mau masuk surga terlebih dahulu karena saya jadi ulama berkat bantuan orang yang kaya yang dermawan itu." Alkisahnya, orang pertama masuk surga adalah orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Begitulah para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita harus berbanyak berbuat amal. Apalagi dunia ini udah tua.
kita harus berjalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersedekah. Kalau misalnya kita punya harta, yang kita makan semuanya jadi tai. Yang kita bersedekah semuanya jadi ibadah untuk di hari akhirat besok, untuk kita petik yang udah kita tanam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kadang-kadang kala kata-kata saya ada yang tersinggung, kata-kata saya ada yang sakit hati, tolong dimaafkan. Karena saya pun baru. Saya ciptaan Allah, Anda semua ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah. Kita hanyalah manusia biasa. Karena dibilang dalam pepatah, waqad yurja li jarihi sayfil burhun wala burhun lima jar halisan. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Itulah yang dapat saya sampaikan. Usikum binafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.